Presentasi yang kedua ini akan dibawakan oleh Gita dengan judul apa ya? Judulnya itu reklamasi dan pengelolaan lahan ya, Git? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, judulnya Dampak itu pengalihan punya mangrove. Gita sih, saya cek dulu ya judulnya. Nah ya, dampak reklamasi. Secara tema besar, Gita mendapatkan tema dampak reklamasi terhadap bentos. Nah, kali ini Gita mau menyampaikan jurnal yang Gita dapat. Oke, silakan Gita bisa mulai share screen. Saya matikan dulu suara. Bagikan layar, Bu. Gue disimak ya. Gita bisa menampilkan sendiri nggak lewat share screen? Oh ya udah. Iya, iya ini, Bu. Mulai dah, Bu. Iya dimulai Git, dimulai. Oh tulisannya banyak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dampak pengalihan lahan mangrove terhadap keanekaragaman bentos di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Pendahuluan, Indonesia mempunyai luas lautan 3.258 km persegi dengan jumlah 17.506 pulau dan garis pantai 81.000 km. Selain itu, Indonesia juga kaya akan biodiversitas dan kekayaan alam laut yang sangat indah, terutama dari terumbu karang, mangrove, dan lamun. Kekayaan ini sangatlah berpotensial untuk kemajuan Indonesia dari sektor perikanan dan kelautannya, baik itu dilihat dari fungsi ekologis maupun ekonomisnya. Lahan mangrove merupakan salah satu ekosistem wilayah pesisir dan lautan yang sangat potensial bagi kesejahteraan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Namun semakin hari semakin kritis ketersediaannya. Di beberapa daerah pesisir di Indonesia sudah terlihat adanya pendegradasian lahan mangrove akibat penebangan mangrove yang dilakukan secara berlebihan. Mangrove telah dirubah menjadi fungsi yang lain dikarenakan berbagai kegiatan pembangunan. Pengalihan fungsi lahan mangrove menjadi tambang masyarakat maupun menjadi kawasan pariwisata dan pemukiman penduduk telah menyebabkan proses abrasi dan sedimentasi yang cukup parah sehingga diduga menyebabkan kontaminasi terhadap keberadaan biota pada lahan tersebut. Salah satunya yaitu bentos. Tujuan dari penelitian. Salah satu kegiatan yang merasakan dampak akibat reklamasi tersebut ialah menyebabkan kontaminasi terhadap keberadaan biota pada lahan tersebut. Salah satunya itu bentos. Tujuannya ialah mengetahui dampak pengalihan lahan mangrove terhadap keanekaragaman bentos di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.
Metode penelitian. Penelitian ini dilakukan di lahan mangrove di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Suaranya kok putus-putus ya? Metode pengambilan sampel. 1. Analisis spesies bentos dilakukan dengan mengidentifikasi metode pengambilan sampel. 1. Analisis spesies bentos dilakukan dengan mengidentifikasikan spesies bentos di laboratorium menggunakan buku-buku yang relevan, di antaranya buku Freshwater Biology Edmondson. 2. Analisis dampak pengalihan dilakukan dengan menggunakan kuantitatif atau menggunakan indeks diversitas Sonor-Winner. Kecamatan Jaya Baru, keanekaragaman bentos pada lahan mangrove yang telah direklamasi dan yang belum direklamasi dikemukakan sebagai berikut. 1. Keanekaragaman bentos pada lahan yang telah direklamasi. Hasil pengamatan keanekaragaman bentos pada lahan yang telah direklamasi di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh ditampilkan pada tabel 1. Jumlah keanekaragaman bentos pada lahan mangrove yang telah direklamasi. Seperti tabel berikut. Coba dibaca itu tabelnya. Yaitu di stasiun yang ini. Stasiun 1, ya, yang di tabel itu dijelaskan maksudnya. Stasiun 1 keanekaragaman bentos pada stasiun 1 Gampong Lampo. Daya adalah 0,00. Pada stasiun 2 Gampong Ulepata adalah 1,32. Pada stasiun 3 Gampong Lamjame adalah 1,45, dan pada stasiun 4 Gampong Emperom adalah 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman bentos pada lahan mangrove yang telah direklamasi di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh adalah sedang. Odum 1998 menyatakan bahwa keanekaragaman jenis dipengaruhi oleh banyaknya jenis dan merata atau tidaknya nilai kelimpahan individu tiap jenis. Tabel 2, keanekaragaman bentos pada lahan yang tidak direklamasi Kecamatan Jaya Baru seperti gambar tabel 2, yaitu keanekaragaman bentos pada lahan yang belum direklamasi. Hasil pengamatan keanekaragaman bentos pada lahan yang tidak direklamasi di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh ditampilkan pada tabel 2. Nilai keanekaragaman bentos pada stasiun 1 Gampong Lampo Daya 1,31. Pada stasiun 2 Gampong Ulepata 1,89. Pada stasiun 3 Gampong Lam Jame 1,80, dan pada stasiun 4 Gampong
Emperom 1,12 menunjukkan bahwa keanekaragaman sedang dengan jumlah individu 476. Lahan mangrove yang belum direklamasi ini memiliki jumlah bentos lebih banyak dibandingkan pada lahan mangrove yang telah direklamasi, yang menandakan bahwa pada lahan mangrove yang belum tereklamasi kondisi lingkungan lebih baik dibandingkan dengan lahan yang telah direklamasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Raharjo 2005 dalam Sunarto 2008, habitat yang memiliki kondisi yang baik, maka jenis organisme yang mampu bertoleransi dan beradaptasi lebih besar dengan ketersediaan faktor fisik dan kimia yang mendukung kehidupan organisme di dalamnya. Sebaliknya, habitat yang kondisi lingkungannya kurang baik menjadikan faktor pembatas bagi kehidupan dalam habitat perairan tersebut. Dampak pengalihan lahan mangrove terhadap keanekaragaman bentos. Berdasarkan hasil pengamatan degradasi yang terjadi pada lahan mangrove di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh berdampak terhadap keanekaragaman bentos. Dampak kerusakan lahan mangrove terhadap biota yang berasosiasi di dalamnya difokuskan pada keanekaragaman bentos di lahan mangrove yang telah direklamasi dan lahan mangrove yang belum tereklamasi. Hasil penelitian terhadap bentos ditemukan ada 10 spesies bentos yang berasal dari filum moluska, yakni Pomacea palodusa, Crucibulum quirquinae, Terebalia sulcata, Bellamnia javanica, Kondakia punctata, Acatina fulica, Nerita livescens, Nerita undata, Neritina profitoida, smithi, dan Crucibulum scutellatum. Lahan mangrove yang telah direklamasi dan lahan mangrove yang belum direklamasi di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh dapat dinyatakan tingkat keanekaragaman spesies bentos tergolong sedang dan komunitas dalam keadaan stabil. Kesimpulannya ialah pengalihan lahan mangrove menjadi tambak masyarakat, kawasan pariwisata, dan pemukiman penduduk berdampak negatif terhadap keanekaragaman bentos di Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh. Sudah, Bu. Oh ya. Oke, terima kasih Gita atas presentasinya terkait dengan keanekaragaman bentos yang semakin berkurang ya dengan adanya reklamasi. Kalau nggak salah jadi tambak pariwisata ya di situ di filenya. Nah, monggo yang lain ada yang mau ditanyakan, Lukman? Bingung, Bu. Terlalu gimana PPT-nya, Bu? Terlalu banyak bacaannya gitu, Bu. Ya, yang bingung yang mana ditanyain ke Gita yang presentasi. Dari itu yang tabel itu, Bu. Nah, ini hasil dan pembahasan ini. Jadi lebih enak kan kita tadi baca tulisan ya gitu. Maksudnya itu belajar membaca tabel dari sini. Jadi di stasiun satu itu artinya di lokasi pengambilan sampel 1, jumlah spesies bentosnya 0, indeks keanekaragamannya 0, baca dari tabel. Jadi jangan membaca tulisan. Jadi tulisan yang tadi seabrek itu, yang slide-nya setelah ini jangan ditampilin, tapi itu kita jelaskan. Jadi kita juga lebih apa sih ini lebih mudah diingat. Jadi angka-angkanya itu mudah diingat karena bukan bentuknya tabel. Coba Lukman maunya kita menjelaskan dari yang tabel ini gitu. Ayo.
jumlah spesiesnya 63 dan indeks keanekaragamannya 1,32. Pada stasiun 3, jumlah spesiesnya 92 dan indeks keanekaragamannya 1,45. Pada stasiun 4, jumlah spesiesnya 0 dan indeks keanekaragamannya 1,560. Jumlah dari stasiun 1 sampai ke 4, jumlah spesiesnya ialah 155 dan indeks keanekaragamannya 1,18. Ini ada enggak? Ada fotonya, ada gambarnya enggak? Stasiun 1, biasanya kan ada kayak petanya gitu. Stasiun 1 tuh di mana, stasiun 2 di mana, 3 di mana, 4 di mana. Terus yang lokasi ini lokasi reklamasi semua kah atau gimana, itu kan ini ada gambarnya. Nah, kalau ada gambarnya mungkin bisa di-share gambarnya seperti apa gitu. Lokasi-lokasinya tuh. Ada tadi di PDF itu ada nggak di Nggak ininya? ada, Bu. Cuma ini, Bu. Oh, gitu. Ya. Ini berarti yang direklamasi ya? Di Iya, tempat Bu. yang direklamasi nih. Oke, gimana Iya. Lukman? Iya deh Bu, soalnya kan lebih enak gitu, ada jelasin tampil kayak gini daripada baca yang tadi yang apa itu, yang bawahnya ini. Jadi lebih mudah dipahami gitu. Terus nanti ke depan, apalagi untuk seminar ya, nanti misalnya kalian seminar proposal, kalian dari sekarang sudah harus merancang kalian mau penelitian apa, karena di semester 7 nanti itu kalian harus seminar proposal juga kan. Nah, di semester 8 itu fokus skripsi. Jadi dari sekarang mulai difikirkan kalian mau penelitian apa. Terus kayak PPT itu jangan terlalu banyak tulisan. Kalaupun ada informasi yang berkaitan dengan misalnya mangrove, misalnya carilah gambar mangrove, dimasukkan di situ. Sementara kondisi mangrove saat ini, misalnya angka-angka itu tulis angkanya aja, kondisi misalnya rusak berapa persen, rusak sekian persen, aman sekian persen, terus dalam kondisi stabil sekian persen, nah kayak gitu-gitu. Jadi bacanya mudah, nanti belajar gitu ya. Oh, terus apa sih? Ada lagi kan? Balik kan nggak ada. Jadi Lanjut. memang kalau kejadiannya seperti ini, kan syarat dari kalau kita melakukan reklamasi, ada ingat kalau kita melakukan reklamasi ada hal-hal yang harus reklamasi, yaitu adalah pastikan bahwa lahan tersebut itu adalah lahan yang tidak produktif ya, lahannya tidak produktif artinya lahannya rusak, misalnya kayak di situ banyak terjadi pencemaran, tidak terdapat mangrove dan lain sebagainya. Harusnya tidak kalau ada lahan mangrove ini tidak boleh gitu ya, harusnya tidak boleh. Ini di mana? Di Aceh. Di Aceh kan penduduknya juga tidak padat penduduk, saya kira tidak padat penduduk. Jadi kalau mau buat untuk apa namanya pariwisata dan lain sebagainya harusnya tidak menggunakan area-area yang ada mangrove-nya, setidaknya agak jauh lah. Terus sebenarnya ini nyambung ke presentasinya Adit, reklamasi dan restorasi habitat. Restore, kalian kalau di laptop merestore ya. Merestore itu mengembalikan ke asal. Tapi Adit nggak tahu, Adit nggak muncul Aditnya. Adit presentasinya harusnya yang pertama. Jadi terkait dengan reklamasi dan restorasi habitat. Walaupun pada akhirnya apa namanya lahan itu harus dibangun di situ. Ada metode-metode yang dulu juga pernah disampaikan di mata kuliah pengelolaan
pesisir terpadu ya. Waktu itu yang presentasi kalau nggak salah Adit juga sama Jamal ya. Jamal apa Gita lupa. Yang terkait dengan model-model tambak silvofishery itu yang dibolehkan. Walaupun ada tambak yang dibangun di area mangrove, itu tambaknya model silvofishery yang boleh, yang dulu pernah dipresentasikan Adit. Terus yang kedua, yang perlu diperhatikan ketika ada lahan reklamasi, itu adalah restorasi habitat. Mungkin Bu Anita juga pernah menyampaikan ya di materi apa ya Bu Anita yang katanya di Jepang itu video yang di Jepang di situ ada bandara hasil reklamasi bandaranya, tapi mereka bisa menjadikan lahan bandara itu menjadi tempat yang luar biasa untuk habitat bentos, untuk tanaman-tanaman, untuk hewan-hewan kecil. Mereka suka di situ. Jadi kayak dibuat berongga-rongga agar hewan-hewan itu suka berada di sekitar itu. Jadi merestor kembali agar habitatnya itu tidak hilang gitu. Nah itu, jadi sebenarnya perjalanan proses reklamasi kalau kita mau membangun sebuah proyek reklamasi itu nggak berhenti ketika sudah selesai, tapi yang perlu dipikirkan adalah keberlangsungan habitat pasca proses reklamasi itu harus diperhatiin gitu. Karena yang terkena dampaknya itu banyak ya, kalau misalnya ikan-ikan berkurang, hasil tangkapan nelayan berkurang. Akhirnya ikan-ikan yang dimakan oleh orang-orang di sekitar pun juga berkurang, kan jangka panjangnya juga gitu. Jadi oke, kalau masalah duit misalnya yang pelaku reklamasi diuntungin dengan proses dengan adanya proyek tersebut, tapi masyarakat yang lain akhirnya dirugikan. Sama dengan presentasinya Arif ya yang kemarin itu terkait dengan dampak proses reklamasi terhadap ikan tangkap gitu. Jadi benar-benar diperhatiin betul karena ini menyangkut orang banyak ya. Terus sekali lagi, kalaupun mau reklamasi di area mangrove dalam rangka untuk misalnya tambak, pemanfaatan lahan mangrove untuk tambak, maka yang dibolehkan adalah yang silvofishery itu yang dulu pernah disampaikan di presentasi pengelolaan wilayah pesisir terpadu yang dulu disebutkan sebelumnya. Semoga kalian masih ingat ya, setidaknya ada bayangan lah yang disampaikan ada dulu itu. Intinya lahan mangrove-nya tetap utuh di situ gitu, tidak terganggu lahan mangrove-nya. Nah, kemudian langkah-langkah berarti yang di Aceh ini saya menyimpulkan bisa jadi ada miss di awal ketika ada perizinan untuk mereklamasi, AMDAL-nya itu masih nggak ketat gitu loh. Artinya kan harusnya kan diperhatikan betul. Kalau di sini banyak bentos, kalau mereklamasi syaratnya harus seperti ini gitu kan. Jadi bisa jadi kurang ketat terkait dengan perizinan atau peraturan di awal itu, sehingga akhirnya ketika sudah terjadi lahan bentos yang di sebelahnya itu di lahan mangrove itu yang direklamasi itu berkurang. Tapi nggak habis ya, tapi berkurang. Terus sama yang tidak direklamasi masih banyak. Nah, sebenarnya perlu dilihat itu adalah mungkin ada penelitian juga sebelum direklamasi, apakah memang bentosnya di situ banyak, gitu ya? Apakah misalnya nih, kan yang Aceh itu tadi sudah direklamasi, akhirnya peneliti ini bilang bentosnya berkurang atau sedang di situ, sedangkan yang tidak direklamasi banyak. Nah, sebelum proyek ini selesai, apakah ada penelitian oleh orang lain lagi yang menyatakan jumlah bentos di sini berapa gitu loh. Baru kita akan bilang, oh setelah reklamasi berarti terjadi penurunan. Nah itu baru kita bisa bilang begitu. Kalau belum ada penelitian sebelumnya yang menyatakan terkait dengan biodiversitas bentos yang ada di mangrove ini, kita nggak bisa serta-merta mengatakan berkurang gitu, oh bentosnya berkurang karena reklamasi, nggak bisa juga karena kita nggak tahu sebelumnya itu biodiversitinya seperti apa. Tapi benar yang dikatakan dia jumlahnya sedang gitu, jumlahnya sedang. Cuma yang menjadi catatan adalah perlu di cross check lagi penelitian ya belum sebelumnya gitu. Ibaratnya gini deh, kita ada
ada yang bangun rumah gitu ya, ada yang bangun rumah di sebelah rumahnya Gita misalnya, di sebelah tanahnya Gita, terus tiba-tiba lahannya Gita nggak subur, apakah Gita akan bilang, oh ini gara-gara ada rumah di sebelah nih, jadi tanah saya nggak subur? Nah, apakah seperti itu? Kan harus dicek. Sebelum ada rumah itu, di bawah rumah itu tanahnya gimana, kan kayak gitu. Jadi dicek dulu sebelumnya seperti apa, baru akan bilang bahwa berkurangnya kesuburan tanah kita itu karena ada rumah itu misalnya. Makanya kita pun akan bisa berkesimpulan bentos itu berkurang karena ada proyek reklamasi ketika sudah tahu sebelum reklamasi itu juga sudah ada data gitu, ada data yang menyatakan jumlah bentos di area sana itu berapa. Itu idealnya ya. Cuma kalau tidak ada, maka yang bisa dikatakan adalah informasi jumlah bentos di area di dekat proyek reklamasi itu sedang banyak itu tapi tidak bisa disimpulkan kalau itu adalah akibat dari proses reklamasi secara totalitas gitu ya. Kecuali memang ada data tadi itu, data sebelumnya yang menyatakan bahwa jumlah bentos di area yang direklamasi dulunya sebelum direklamasi ini jumlahnya sekian loh, jumlahnya 80% misalnya. Ini langsung kurang. Gitu. Arif mungkin ada yang mau ditanyakan? Gimana? Arif nggak muncul? Oh, lagi ngantri ya? Ngantri vaksin. Oke, nggak ada. Lukman nggak ada. Nah, itu tambahan dari saya. Jadi, sekali lagi, dari materi awal sebelum kalian UTS, itu kan sudah ada terkait dengan apa yang dilakukan sebelum proses reklamasi. Peraturan, survei pendahuluan itu. Nah, kalau misalnya ada cacat di antara proses itu, artinya entah di surveinya yang kurang betul, atau di peraturannya yang agak kurang ketat, maka bisa jadi nanti proses di belakang akan ada masalah, terutama terhadap lingkungan. Gitu. Jadi kalau misalnya proses survei itu sudah betul-betul dilakukan, survei terhadap lingkungan, survei terhadap masyarakat secara sosialnya, kemudian peraturan-peraturan dilaksanakan dengan benar-benar ketat, maka saya pastikan di belakang proses itu tidak akan ada masalah yang mengganggu lingkungan secara signifikan. Jadi kalau kalian nanti menjadi pelaku apa sih namanya kayak Pak Yudi situ ya, pelaku di lapangan lah, punya CV misalnya, maka harus benar-benar jangan hanya mengedepankan duit gitu ya. Mungkin memang akhirnya begini, kalau misalnya uangnya dipakai untuk AMDAL, habislah untuk gaya AMDAL gitu. Berkuranglah pemasukan untuk saya misalnya sebagai yang punya sebagai kontraktor misalnya. Nah, jangan, daripada kalian dihujat masyarakat. Nah, kan nanti kalau kinerja kalian bagus, kalian akan dipakai oleh orang beberapa kali, tidak hanya satu kali. Tapi kalau udah jelas cacatnya di awal, satu kali proyek, terus sudah tahu kayak gini kerjanya, akhirnya selanjutnya nggak dipakai lagi kayak gitu. Jadi benar-benar lingkungan itu menjadi perhatian kita yang pertama ya. Karena Adit ini nggak bisa presentasi, katanya belum selesai, apalagi itu materi penting yang diadit itu ya restorasi ya, merestore habitat. Jadi mengembalikan habitat ke asalnya, itu materinya yang adit. Kita berharap semoga pekan depan Rabu semoga bisa selesai Rabu sekalian. Kalau enggak ya Rabu nanti sama Kamis atau Rabu Jumat. Karena kan sebenarnya minggu depan itu sudah minggu tenang. Cuma karena ada beberapa mata kuliah yang belum selesai, jadi memanfaatkan minggu tenang untuk perkuliahan gitu. Ada lagi, Lukman, yuk siap. Belum punya Bu. Minggu depan punya Bu. Belum. Jumat ya, Man? Punya Jumat ya? Jumat. Aduh. Mepet waktunya Bu.
Nah, terus mau kapan waktunya Jumat? Terus apa yang persentasenya Jumat? Waktunya pas Jumat, Bu. Waktunya kan minggu depan. Iya kan? Iya, tapi kan ngejar waktunya. Minggu depan kan sudah minggu 6, biar minggu 6 itu nggak terlalu banyak kuliah nanti. Iya, kalau selesai, Bu. Selesai. Lukman Soalnya sama masih soalnya masih belum nih, Bu. Belum mengerjakan ini. nah, satu hari selesai loh, Man. Arif itu selesai loh. Bisa ya. Ya nanti komunikasi sama Adit ya. Adit presentasinya Jumat sama Lukman. Nanti sisanya siapa yang belum? Jumat jam berapa, Bu? Jumat siang setelah Jumatan. Karena pagi saya ada presentasinya anak semester 2. Jumat itu malah siang loh, kan enak. Iya, Bu. Kalau selesai Jumat, Bu, insya Allah. Harus selesai, Man. Ini masih ngerjakan, masih belum selesai. Oke. Ini Alek nggak kok ya udah kalau yang nggak masuk sampai minggu depan dengan waktu yang sudah ditentukan ya berarti nggak ada nilai presentasinya gitu. Lanjut. Ada lagi, kalau nggak ada lagi itu ya mungkin ada lagi yang mau ditanyain. Kalau masih bingung saya jelaskan ulang terkait dengan reklamasi yang area ini. Jadi sebenarnya boleh nggak sih memanfaatkan mangrove untuk tambak? Boleh nggak memanfaatkan area mangrove untuk penggunaan tambak? Ya nggak boleh, Bu. Tergantung sih, Bu. Nah, yuk, kan tadi saya sudah jelaskan. Jadi boleh nggak? Nggak boleh, Bu, sebenarnya. Bolehnya gimana? Ya lihat faktor lingkungan dulu, Bu. Kalaupun boleh harus seperti apa metodenya yang tadi saya jelaskan itu? Apa pakai metode apa? Ayo, nggak nyampe dulu. Metode apa gitu? Pakai metode silvofishery yang dulu pernah Adit jelaskan itu ya. Jadi kalaupun ada tambak yang bisa dimanfaatkan lahan mangrove untuk tambak itu bolehnya itu dengan metode silvofishery itu yang dulu pernah dijelaskan. Jangan sampai muat ya punya apa yang lengket. Ada yang lengket sama sekali nanti. Ada lagi atau ada yang mau disampaikan? Tambahan mungkin dari kalian terkait sama presentasi kita. Nanti buat yang presentasi selanjutnya, Lukman, jangan terlalu banyak kata-kata, tapi juga jangan minus kata-kata ya. Jadi disesuaikan gambar, kata intinya yang membaca itu jadi eye catching gitu, ngelihatnya jadi nggak bosan ngelihat tulisannya. Nanti kita selanjutnya diatur ya gitu. Kayak ini misalnya yang sekarang kita tampilkan. Nah ini kan bisa dibuat kayak diagram lingkaran itu. Kedua itu. Iya, Bu. Saja itu ya gitu. Iya, Bu. Tabelnya di gitu. Oke, terima kasih Gita atas presentasinya karena ini kita ketemu lagi Lukman dan Adit ya. Iya, Bu. Terima kasih dipersiapkan maksimal ya karena lama harusnya lebih bagus presentasinya waktunya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.